Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofiandito Cahya Setiasanto. Di sini akan menjelaskan tentang analisa resiko dari RBS pada tugas sebelumnya. Analisa resiko. Setelah melakukan identifikasi terhadap resiko atau RBS tentang apa saja yang akan terjadi, dilanjutkan dengan melakukan analisa terhadap resiko-resiko tersebut. Analisa risiko adalah sebuah teknik untuk mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor yang dapat membahayakan keberhasilan sebuah bisnis, program, proyek, atau individu dalam mencapai tujuan. Teknik ini juga membantu menentukan tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan faktor itu terjadi dan mengidentifikasi tindakan yang berhasil menangani kendala-kendala yang berkembang. Masing-masing potensi resiko mempunyai tingkat yang besarnya ditentukan oleh tingkat probabilitas terjadinya resiko dan tingkat dampak yang ditimbulkan dari probabilitas tersebut. Selain itu, analisa resiko dapat diartikan sebagai suatu sistematika yang menggunakan informasi-informasi tingkat probabilitas dan tingkat dampak resiko yang ditimbulkan untuk menentukan seberapa sering kejadian tertentu dapat terjadi dan berapa besar konsekuensi dari resiko tersebut. Tipe dari analisa risiko. Analisa risiko akan tergantung informasi risiko dan data yang tersedia. Metode analisis yang digunakan bisa bersifat kualitatif, semi kuantitatif, atau kuantitatif. Bahkan kombinasi dari ketiga tipe ini tergantung dari situasi dan kondisi. Urutan kompleksitas serta besarnya biaya analisis dari kecil hingga besar adalah kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang level resiko. Setelah itu dapat dilakukan analisis semi kuantitatif ataupun kuantitatif untuk lebih merinci level resiko yang ada. Yang ini berarti kita menggunakan kombinasi dari ketiga tipe ini. Di sini penjelasan dari tipe-tipe sebelumnya, yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif menggunakan bentuk kata atau skala deskriptif untuk menjelaskan seberapa besar potensi risiko yang akan diukur. Hasilnya misalnya risiko dapat termasuk dalam risikonya rendah, risikonya tinggi, atau sedang. Nah, di sini juga ada analisis kuantitatif. Analisis dengan metode ini menggunakan nilai numerik. Kualitas dari analisis tergantung pada akurasi dan kelengkapan data yang ada. Semakin banyak data, maka semakin akurat. Konsekuensi dapat dihitung dengan menggunakan metode modeling hasil dari kejadian atau kumpulan kejadian, atau dengan memperkirakan kemungkinan dari studi eksperimen atau data sekunder atau data terdahulu. Probabilitas biasanya dihitung sebagai salah satu atau keduanya. Kedua variabel ini, probabilitas dan konsekuensi, kemudian digabung untuk menetapkan tingkat risiko yang ada. Tingkat risiko ini akan berbeda-beda menurut jenis risiko yang ada. Ini adalah analisis kuantitatif. Lalu ada semi kuantitatif. Pada analisis semi kuantitatif, skala kualitatif yang telah disebutkan, yang itu risiko rendah, risiko tinggi, dan risiko sedang, akan diberikan gambaran derajatnya. Jadi diberi derajat konsekuensinya menurut probabilitasnya. Misalnya, suatu risiko mempunyai tingkat probabilitas sangat mungkin terjadi, kemudian diberi nilai 100. Setelah itu, dilihat tingkat konsekuensi yang dapat terjadi sangat parah, lalu diberi 50. Maka ini tingkat risikonya adalah nilai dari probabilitasnya dikalikan dengan dampaknya. Maka dapatlah tingkat risikonya, yaitu 100 dikali 50. 100 ini adalah probabilitas, nilai dari probabilitasnya, 50 ini dari dampaknya atau konsekuensi. Maka dapatlah tingkat risikonya. Nah, ini adalah tabel dari probabilitas. Probabilitas itu kemungkinan terjadinya potensi risiko. Nah, di sini probabilitas terbagi jadi 5 level seperti di tabel terlampir ini. Dengan level satunya itu deskripsinya tidak mungkin, 2 ini kemungkinan kecil, 3 ini mungkin terjadi, 4 kemungkinan besarnya terjadi, 5 hampir pasti terjadi. Ini level dan deskripsinya dari probabilitas. Lalu kita lanjut ke dampaknya.
dampak merupakan tingkat akibat dari suatu resiko. Di sini juga terbagi 5 dengan deskripsinya level 1 itu dapat diabaikan, level 2 kecil, level 3 sedang, level 4 kritis, dan level 5 sangat parah. Tingkat risiko, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tingkat risiko itu merupakan hasil perkalian dari nilai probabilitas dan dampak yang dikalikan. Seperti contoh ini, probabilitasnya 1, 2, 3, 4, 5, levelnya tidak mungkin, kemungkinan kecil mungkin, dengan dampaknya 1 sampai 5 juga. Kita beri nilainya masing-masing sesuai dengan levelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan dampak 1, 2, 3, 4, 5. Dari tingkat resikonya tidak mungkin dikalikan dengan dampak yang tidak mungkin, maka dapat tingkat risikonya kecil, 1. Nah, 1 ini kita lihat di bawahnya dengan ini kan kuantitatifnya. Jika kita menjadikan tingkat risiko ini kualitatif, hasil perkalian ini kita kualitatifkan sebagai data deskriptif, maka nilai 1 ini tingkat risikonya rendah. Nah, contohnya lagi untuk yang seperti misalnya kemungkinan probabilitasnya mungkin terjadi dengan dampaknya sedang, maka dapat dikalikan nilai probabilitas sama nilai dampaknya kita kalikan, dapatlah tingkat risikonya 9. Jika kita deskriptifkan nilai 9 ini, maka tingkat risikonya sedang. Lalu di sini sampai kritis, kemungkinan besar terjadi dengan dampaknya kritis, maka didapatkan nilai dari kuantitatifnya, tingkat risiko dengan analisa kuantitatifnya, itu kita mendapatkan 16, angka 16. Jika kita deskriptifkan angka 16 ini apa maksudnya, maka didapat tingkat risikonya yaitu tinggi. Nah, jika 5 hampir pasti dengan sangat parah dampaknya, jika kita kalikan, dapatlah angkanya itu 25. Tingkat risikonya 25, jika kita deskriptifkan, maksud dari 25 ini, maka tingkat risikonya adalah ekstrim. Gitu ya, jadi kita kalikan tingkat level probabilitasnya, nilai probabilitas dengan dampak, maka kita dapatkan angka-angka ini. Jika kita deskriptifkan seperti ini, dengan interval rendahnya itu berarti dari 1 sampai dengan 4 untuk angka ini, tingkat resikonya, jika kita deskriptifkan 1 sampai 4 itu rendah, lalu 5 sampai dengan 9 itu kita golongkan dia tingkat resikonya sedang, lalu 10 sampai 16 ini kita kategorikan tingkat resiko tinggi, dan 20 sampai dengan 25 ini kita kategorikan sebagai tingkat resiko ekstrim. Lalu di sini ada identifikasi resiko atau RBS yang telah saya buat pada tugas 3 manajemen risiko kemarin, yaitu tugas membuat RBS. Lalu dilanjutkan ke tabel resiko. Di sini ada kejadian resikonya, yaitu kekurangan jumlah kerja. Hasil dari identifikasi risiko tadi kita muat ke dalam tabel risiko. Maka kita peroleh ini kekurangan jumlah kerja beserta probabilitas, dampak, dan tingkat risikonya. Probabilitas dari kekurangan jumlah tenaga kerja itu 3. 3 di sini maksudnya seperti yang tadi di tabel probabilitas. Nah, ini tabel probabilitas berarti mungkin. Lalu di situ dampak dari kekurangan jumlah tenaga kerjanya adalah 2. 2 ini artinya dari dampak itu kemungkinannya kecil. Jadi tingkat risikonya yaitu merupakan probabilitas dikalikan dengan dampak, maka mendapatkan nilai 6. 6 ini merupakan tingkat risiko sedang. Lalu di sini produktivitas pekerja rendah, probabilitasnya kecil, kemungkinan kecil terjadi. Lalu dampaknya juga kecil. Kita kalikan, dapatlah tingkat risikonya 4. 4 ini merupakan tingkat risiko jika kita deskriptifkan 4 ini adalah rendah. Untuk di sini tingkat risikonya kan diberi warna ini. 6 ini 6 maksud saya yang kuning ini berarti tingkat risikonya sedang, yang hijau ini rendah.
Jika ada yang merah berarti itu tinggi. Karena di sini tingkatnya rata-rata tingkat risikonya adalah sedang atau rendah. Tenaga kerja ini material sama ya, untuk mencari tingkat risikonya berarti probabilitasnya level dari probabilitasnya kita kalikan dengan level dampaknya, maka didapat tingkat risikonya. Tingkat risiko ini berupa angka yang jika kita deskriptifkan, maka seperti tadi, yang 1 sampai dengan 5 itu 1 sampai 4 kita kategorikan dia rendah, lalu angka 5 sampai 9 itu kita anggap berarti tingkat resikonya sedang, lalu dari 10 sampai dengan 19 itu kita anggap tingkat resikonya sedang, lalu 20 sampai 25 maka kita anggap tingkat resikonya ekstrim. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.